Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Apa kabar Ibu hebat hari ini? Ibu hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah, Ibu hebat dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya, Eli Hamdalah, dalam acara live IG di acara Komunitas Ibu Hebat. Kali ini kita akan memperbincangkan masalah nafsiyah ya. Saya bersama Ustazah Ria. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah, luar Masya biasa, Allahu Allah. Akbar. Bagaimana Ustazah? Masih sibuk dengan Apa nih? ngajar gitu ya? Alhamdulillah bisa mempersamai kita semua ya. Alhamdulillah. Kali ini Ibu hebat, kami akan menghidangkan seperti ya. makanan ya. Sesuatu yang tidak kalah menarik dengan tema-tema sebelumnya, yaitu standar TikTok bikin hati damai. Saya baca ini sambil bikin hati damai. Apa betul gitu ya? Akhir-akhir ini di masyarakat sering sekali berseliweran platform-platform terutama TikTok ya, Umi. Jadi yang membuat kita itu semakin resah gitu ya. Nah, memang kita sehari-hari itu tidak bisa terhindari dari media sosial, Umi ya. Kalau misalnya kita ambil contoh satu aja, itu TikTok. Di TikTok itu luar biasa. Memang sih dampak positifnya ada ya, banyak inspirasi positif, tapi sekarang ini malah generasi dan ibu-ibu itu bukan saja generasi muda, tetapi ibu-ibu juga mengambil sesuatu yang sepertinya kurang pas bagi kita. Misalnya gini, kemarin itu banyak sekali kita dihidangkan dengan sajian-sajian yang menampilkan di TikTok itu ada cerita-cerita gitu ya, bahwa kebutuhan seorang perempuan itu, kalau misalnya diukur dengan uang, itu dihitung-hitung kebutuhan make up, kebutuhan baju, kebutuhan hangout, bergaul dengan teman-teman, itu bisa sampai puluhan juta. Waduh, itu bagaimana? Berapa harus gajinya suami ya? Betul. Nah, itu seperti itu, hingga ketika suami berpenghasilan yang menurut mereka itu kurang, pelayanan terhadap suami itu berubah gitu ya. Nah, ada lagi statement-statement yang berbicara bahwa di situ seolah-olah merendahkan suami dengan suaminya minta dilayanin, Bu, ambilkan nasi misalnya gitu ya. Nah, itu ada seolah-olah ngapain sih kok nasi aja diambilin, emang aku babu gitu. Emang istri itu harus ya seperti itu? Gak juga kali gitu kan. Nah, itu fenomena-fenomena di dalam rumah tangga. Lalu contoh lain, Ustazah, ada lagi nih. Sekarang anak muda itu disuguhkan dengan pemikiran seperti ini. Jangan deket-deket sama cowok yang dalam hidupnya terlalu mementingkan ibunya, terlalu sayang sama ibunya, terlalu memperhatikan ibunya. Nanti kalau kita jadi istri mereka, waduh, kita akan menjadi saingan. Nah, seperti itu. Banyak lagi ya, Ustazah. Kalau saya paparkan satu persatu, tapi boleh nggak satu lagi aja Ustazah?
silakan. Karena saking banyaknya, jadi baru 2 aja nih kita udah, aduh, kayaknya membuat hati tuh, bener nggak ya standar itu bikin damai gitu. Makanya saya mau ceritain dulu nih. Ada satu lagi pendapat yang menampilkan bahwa kita nih sebagai perempuan harus wajib berpenghasilan katanya Ustazah. Karena untuk apa? Buat jaga-jaga. Katanya kalau laki kita nggak bisa memenuhi kebutuhan kita, kalau laki kita atau suami kita dipanggil yang maha kuasa, itu kita bisa mandiri. Kita bisa menjadi wanita yang bisa memenuhi kebutuhan keluarga gitu Ustazah. Nah, dengan fenomena-fenomena yang berseliweran ini Ustazah, bagaimana tanggapan Ustazah? Ya, Kepada baik, Ustazah. terima kasih Bu Eli, Masya Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah senang sekali saya bisa bertemu dengan Bu Eli ya, dengan ibu-ibu hebat dimanapun berada ya. Alhamdulillah pagi hari ini bisa ketemu. Nah, tadi betul banget ya Bu Eli ya, bahwa saat ini kita sedang kayak dibombardir gitu ya, Betul. oleh standar-standar yang dibuat, terutama salah satunya platform yang namanya ya itu ya TikTok gitu ya, sehingga banyak masyarakat yang menjadikan standar-standar yang ada di media sosial tersebut itu menjadi standar dirinya gitu ya. Nah, tentu saja ya saya sebagai seorang ibu ya, saya sebagai seorang bagian dari masyarakat ya, merasa resah ya, merasa khawatir gitu ya. Ya, bagaimana kalau misalkan anak saya gitu ya menjadikan standar itu sebagai standar hidupnya yang ya, kalau tadi kita lihat ada standar kebutuhan wanita itu menurut TikTok itu 15 juta per bulan di luar kebutuhan lainnya. Itu kayak hanya misalnya untuk ini ya, tadi katanya make up, gitu ya. Maka ketika suami atau seorang laki-laki nggak sanggup membiayai seorang istri dengan standar 15 juta, itu dianggap sebagai wokondo ya. Gitu. Apa sih istilah wokondo juga muncul gitu ya, yaitu dianggap seorang laki-laki yang nggak bertanggung jawab begitu ya, seperti itu, tidak bisa memenuhi kebutuhan istrinya begitu ya, memenuhi nafkah istrinya. Tentu saja begitu ya. Standar ini kenapa bikin resah ya? Karena kita sebagai seorang muslim, kita tahu ya bahwa standar yang dibuat oleh TikTok itu menyalahi aturan-aturan Islam ya. Ya karena kita muslim ya kita harusnya kan gitu ya menjadikan Islam ya sebagai standar. Dan ternyata standar ini menyalahi aturan-aturan Islam begitu ya. Karena dalam Islam ya Bu Eli, ibu-ibu hebat semua, yang namanya nafkah itu tidak diukur dengan seberapa besar nominal itu. Begitu ya. Ya para ulama itu bersepakat begitu ya, nggak ada satupun ulama begitu ya yang menentukan besaran nafkah itu berapa. Harus sama semua gitu ya, 15 juta gitu ya, enggak begitu ya. Akan repot tuh seperti itu. Seperti itu, karena nanti ada yang mampu, ada yang tidak mampu begitu ya. Maka ya di dalam kitab-kitab fikih ini saya bacakan ya, terkait dengan nafkah itu tidak ada perbedaan. Ya, antara nafkah dengan uang belanja itu nggak ada perbedaan. Yang pertama itu ya. Ya nafkah itu ya semua yang dibutuhkan, yang dikeluarkan oleh suami untuk kebutuhan keluarga. Baik itu primer maupun kamaliyah. Kalau dalam Islam itu kamaliyah itu meliputi kebutuhan sekunder dan tersier. Ya mungkin kalau belanja kan masuknya
belanja untuk diri ya. Ya, Tersier itu apa misalkan, tersier ya? kayak misalkan Tersier belanja itu berarti tas gitu tidak ya. tidak kebutuhan yang utama, Utama ya, gitu Ustazah, kan, ya. seperti itu. Jalan-jalan Iya, misalkan kayak gitu ya. Itu baru standar istri ya. Nanti bagaimana kalau anaknya juga minta Standarnya standar? Akan berapa Ya, puluh itu kan juta, ratus juta ya itu harusnya dia tadi sang yang bikin suami. jadi khawatir gitu ya. Betul. Bagaimana kalau nanti anak-anak kita atau generasi selanjutnya itu juga menjadikan ini sebagai standar dalam kehidupannya, iya, begitu ya. Jadi yang dari tadi ya, nafkah itu kalau dalam Islam itu ya standarnya bukan berapa besarnya, Berapa besar. begitu ya. Tetapi ya nafkah itu ya diberikan oleh suami dengan cara yang ma'ruf. Nah, cara yang ma'ruf yang ini jadi harus ini kan caranya yang ma'ruf. cara yang ma'ruf ini maksudnya apa? Apakah ada standar nilainya berapa gitu kan? Bukan. Jadi seorang suami wajib menafkahi istri dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu cara yang baik. Nah, ya. cara yang baik dan benar. Nah, cara yang ma'ruf ya menurut Imam Ibnu Katsir ya, itu apa sih cara yang ma'ruf itu? Yaitu sesuai ya dengan adat istiadat atau taraf hidup di wilayahnya masing-masing. Itu yang pertama ya, tanpa israf, tanpa ihtar atau bahil. Jadi nggak boleh israf Dan itu ihtar. Artinya apa tuh? israf itu artinya membelanjakan harta pada hal-hal yang tidak dihalalkan oleh Allah, sedikit atau banyak. Lalu nggak boleh juga banyak nih kita kayaknya kali ini ya. Nggak boleh juga israf dan ihtar. Nggak boleh juga ini apa? Tarfun ya. Tarfun itu artinya bermegah-megahan dalam rangka menonjolkan kemewahan, bermewah-mewah. Dengan dalam rangka menonjolkan gitu ya, pamer lah kalau sekarang flexing gitu ya. Seperti itu. Jadi nggak boleh ada unsur itu begitu ya, seperti itu. Dan sesuai dengan kemampuan. Ya. Nah, berarti nggak ada satu ulama pun yang menstandarkan dalam bentuk jumlah nominal materinya tertentu, itu, gitu ya. Tetapi jadi sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Dan itu wajib. Jadi bagi seorang laki-laki dalam Islam itu wajib memberikan nafkah terbaik, gitu ya, untuk seorang istri, untuk keluarganya, gitu ya. Maka dia akan berupaya, gitu. Nah, hanya saja upaya ini nggak bisa diukur dengan nilai nominal, gitu ya. Seperti itu. Nanti ada yang mampunya hanya sedemikian ya karena kelapangan rizkinya emang Allah kasih segitu gitu, ada yang berlebih dan sebagainya begitu ya, seperti itu. Nah, contoh yang kedua nih Ustazah, yang tadi saya sebutkan tuh jangan deket-deket untuk cowok, jangan deket-deket cowok, apalagi jadian misalnya dijadikan suami kalau misalnya laki-laki itu terlalu dekat dengan ibunya. Laki-laki itu harus sayang banget, perhatiannya full terhadap kita sebagai istri. Nah itu bagaimana? Nah itu juga standar yang tentunya sangat menyalahi Islam begitu ya. Kenapa? Karena memang seorang laki-laki itu memang harus berbakti kepada ibunya dan tidak ada putusnya gitu. Ketika seorang laki-laki sudah menikah, baktinya dia terhadap ibu kan tetap harus gitu ya. Dan sayang terhadap orang tua adalah bentuk sebagai sebuah bakti seorang anak kepada orang tua, begitu ya. Bahkan seorang laki-laki kan wajib menafkahi ibunya ketika bapaknya sudah tidak ada gitu ya, seperti itu. Orang-orang yang harusnya menafkahi ibunya atau jalur nafkahnya udah nggak ada, maka anak laki-laki menjadi salah satu orang yang bertanggung jawab gitu ya terhadap nafkah ibunya. Nah ini malah membahayakan kan gitu ya, ketika malah jadi
egosentris apa mungkin ingin puas dengan pribadi perempuan, pokoknya saya yang harus jadi nomor satu bagi suami saya gitu ya. Padahal mah kalau dalam Islam bukan nomor satu atau nomor dua gitu ya. kan? Semuanya mempunyai wajib, hak yang sama. ya. Mempunyai hak yang sama. Seorang suami mempunyai kewajiban yang masing-masing juga ya, kepada ibunya dia punya kewajiban, kepada istrinya juga punya kewajiban. Maka ketika semuanya terpenuhi haknya, ya sebenarnya nggak ada yang kelas 1, kelas 2 gitu ya. Jadi, sama aja gitu ya, seperti itu. Ibu hebat. Nah, bagaimana dengan ini? Dulu saya juga begitu, Ustazah. Jadi kekhawatiran ibu-ibu dari zaman dulu memangnya sudah ada pemikiran bahwa nanti kalau suami saya meninggalkan duluan, jadi pikirannya sudah menerawang terlalu jauh, jadi tidak pasrah gitu ya. Kalau suami saya meninggal duluan, kalau saya suatu saat ditinggalkan oleh suami, itu nanti akan seperti apa nasib saya dan anak-anak kalau saya sebagai istri itu tidak punya kekuatan finansial, jadi otomatis harus dong punya bernafkah juga. Jadi akhirnya ujung-ujungnya bukan ke situ, tapi ujung-ujungnya merupakan suatu persaingan dengan suami. Tapi sebetulnya itu bagaimana, Ustazah? Ya, dan salah satu standar juga yang banyak digaungkan gitu ya di media sosial tadi ya, betul, diantaranya adalah independent woman gitu ya, yaitu apa? Wanita wajib kerja, wanita wajib berpenghasilan, supaya apa? Supaya mandiri, nggak tergantung sama laki-laki gitu ya. Bahkan mungkin nggak butuh laki-laki gitu ya. Akhirnya seperti itu gitu. Jadi ngerasa nggak nikah juga nggak masalah, gitu ya. Aku bisa memenuhi kebutuhan sendiri gitu ya. Atau nanti ketika memang pas materinya dari gaji istri itu lebih tinggi dari suami, biasanya itu ya Ustazah, ya akhirnya seperti apa. Jadi pemikiran yang awalnya itu jadi berubah gitu ya. Awalnya takut kehilangan, nanti saya bagaimana nasib saya. Tapi ketika toh Allah memanjangkan umur suami kita, akhirnya penghasilan istri lebih besar daripada suami, itu biasanya ya akhirnya muncul keangkuhan ya dari wanita menurunkan gitu ya. marwah suami, biasanya seperti itu mungkin ya saja ya. Dan kalau kita kembalikan kepada Islam tadi ya, kenapa standar-standar ini meresahkan? Karena standar ini ya itu bertentangan dengan Islam begitu ya. Nah, bagaimana kalau dalam Islam terkait dengan independent woman ini, apakah benar gitu ya? Apakah memang wanita itu wajib begitu ya, sampai dikatakan wajib gitu ya? Justru dalam Islam wanita bekerja itu adalah mubah, bukan wajib begitu ya. Mubah itu adalah, mubah itu artinya boleh saja ya, nggak wajib, nggak sunnah, tapi boleh aja gitu ya. Kalau boleh aja ya nggak berdosa kalau ditinggalkan gitu ya, nggak dapat pahala juga kalau dilakukan gitu ya. Seperti itu, artinya boleh aja wanita bekerja gitu ya. Tapi ketika dia dari bekerja itu menghasilkan uang, lalu uangnya itu dipakai untuk kebutuhan keluarga, itu namanya sedekah gitu ya, dinilai sedekah begitu ya. Sementara kerjanya sendiri adalah mubah. Nah, tapi Ustazah, ketika yang mubah ini melalaikan yang wajib itu seperti apa? Biasanya kan juga hektik ibu bekerja itu, bukan berarti plek nggak boleh bekerja, bukan. Tadi kan bilangnya boleh aja. Tetapi ketika yang mubah itu mengesampingkan yang wajib, bagaimana tuh Ustazah? Ya itu justru nanti akan membawa kepada kemudorotan ya. Justru akan menyebabkan dia berdosa karena meninggalkan yang wajib untuk yang mubah kan gitu ya. Seperti itu Bu Eli ya, ibu-ibu hebat semua gitu. Justru ketika wanita itu kan satu sisi ada juga ya standar yang wanita itu harusnya diratukan gitu ya. Tapi justru dengan independent woman ini itu malah jadi capek. Iya, justru malah nggak diratukan gitu. Sebenarnya dengan aturan Islam yang mengatur bahwa wanita itu nggak wajib bekerja, begitu ya. Wanita itu tugasnya adalah warobatul bait, yaitu mengatur kehidupan rumah tangga, urusan rumah tangga, begitu ya. Mendidik anak-anaknya di rumah, begitu ya.
sementara dia wajib dinafkahi Iya. dengan ma'ruf, dipenuhi segala kebutuhannya begitu ya. Sebetulnya Tidak hanya yang primer tetapi iya. juga sekunder dan tersier, itu saya itu ratu sekali. iya gitu kan, Kalau seperti itu. menurut saya itu Iya kalau- gitu ya, kalau diperlakukan kita- dengan baik Iya. gitu ya. Seperti itu kan sebenarnya kalau dalam Islam begitu, tapi sekarang kenapa faktanya gitu ya, bisa jadi ini kan sebuah reaksi gitu ya, Iya. dari fakta banyak para lelaki saat ini yang tidak begitu gitu ya, tidak menjalankan Islam begitu ya, sehingga ada yang koret gitu ya sama istri gitu ya, ada yang seperti tidak itu. memberikan nafkah secara ma'ruf begitu ya, bahkan tidak memperlakukan istri secara ma'ruf begitu ya. Betul, Bisa betul, jadi betul. juga ini reaksi begitu ya, hanya saja gitu ya, tetap kita sebagai seorang muslim ya harus menstandarkan kepada Islam gitu ya. Kalaupun ada laki-laki yang begitu karena dia Dia nggak tidak paham. tidak pakai Islam Iya. gitu ya. Jadi aturan Islamnya nggak ada masalah gitu. Padahal Seperti itu. mayoritas kita itu muslim. Iya, betul. Oke, Ustazah, lalu setelah tadi kita banyak berbicara tentang standar-standar yang ada berseliweran di TikTok, itu otomatis kan malah bikin gak damai ya. Itu dampaknya itu apa? Dampak Iya. dari persepsi-persepsi yang tadi sudah kita dapat dari standar-standar TikTok. Iya, Dampaknya betul. itu akan seperti apa? Ya, ya, Bu Eli ya, ibu-ibu hebat semuanya dimanapun berada, pasti akan berdampak ya. Karena apa? Dengan standar yang tadi ada di media sosial, itu akan mengubah cara pikir kita. Cara pikir kita ya. Lalu dari cara pikir akan merubah cara kita bersikap ya, seperti itu. Nah, ini saya baca dari salah satu akun ya, Kaisa Pori ya, Kaisa Pori gitu ya. Entah ini cerita nyata atau cerita fiktif gitu ya. Cuman ini yang menjadi ramai nih ya di TikTok begitu ya. Ini yang terjadi sama rumah tangga saya. Ya. Saya beliau Gitu si ya. Pori itu. Si Pori ini ya, dia cerita tentang kondisi rumah tangganya begitu ya, ketika seorang istrinya terpengaruh dengan standar TikTok. Jadi ini kan dampak nih ya, gitu ya. Jadi ada seorang istri nih terpengaruh dengan standar TikTok yang tadi itu ya, bahwa suami itu harusnya ngasih nafkah itu 15 juta gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang terjadi sama rumah tangga saya gitu ya. Bulan lalu saya baru memberikan talak kepada mantan istri saya karena dia merasa uang nafkah yang saya berikan yaitu sebesar 7 juta di luar uang belanja dan kebutuhan rumah dianggap terlalu sedikit. 7 juta di luar uang belanja dan kebutuhan rumah Oh, ya. jadi buat pribadi si istri itu teh. Waduh. Dengan kondisi belum punya anak. 7 juta ya di luar kebutuhan rumah. Tambah belum punya anak gitu ya. Jadi dia buat bilang jajannya aja ya pokoknya buat istri lah ya gitu ya. Dia bilang standar seorang wanita masa kini itu 15 juta per bulan untuk ya. pribadinya dia. Untuk pribadinya dia. Dia dapat info tersebut dari seorang influencer di TikTok. Saya dibilang mokondo tadi ya, laki-laki yang nggak mampu memenuhi kebutuhan istrinya gitu ya, nggak bertanggung jawab begitu ya. Padahal saya udah kasih jatah 3 juta per bulan buat ortu dia. Dan 6 juta per semester buat SPP kuliah adiknya. Masya Allah. Padahal di rumah juga saya sudah sediakan ART untuk bantu masak, cuci baju, bersih-bersih rumah ya. Saya hanya minta tolong ambilkan makan sepulang saya kerja karena capek. Tapi saya dibilang patriarki katanya patriarki gitu ya. Patriarki itu ya zaman dulu tuh suka sistem kekerabatan yang lebih kuat ke jalur laki-laki. Jadi laki-laki itu merendahkan perempuan gitu ya, seperti itu gitu ya, seperti itu. Ya. Bahkan kan posisi perempuan tuh di bawah banget gitu. Jadi yang diakui itu jalur
bapak gitu. Jalur istri itu Jadi kayak laki-laki nggak itu ada, memang lebih inilah ya, posisinya lebih tinggi lah gitu ya, seperti itu. Itu zaman jahiliyah seperti itu memang ya. Jadi ini faktanya. Artinya apa? Ketika ya ada yang menggunakan standar TikTok yang tadi sudah kita bahas ya, yang pertama itu terkait dengan nafkah, red flag gitu ya, laki-laki yang apa tadi yang Pendapat bahwa laki-laki yang terlalu sayang sama ibu gitu ya, hati-hati jangan deket-deket jangan gitu ya, dijadikan coachingan independent woman Iya. misalkan kayak gitu. Ternyata terbukti membuat kerusakan. Ya ini baru salah satu aja nih ya yang dampaknya. gitu ya. Jadi kan rumah membuat tangga rumah mereka tangga juga itu broken ya, yang rusak. tadinya nggak ada masalah apa-apa, Iya. secara finansial nggak ada masalah sebenarnya begitu ya, tapi karena tadi distandarkan kepada TikTok yang itu bertentangan dengan Islam tentunya begitu ya, akhirnya membuat keluarga itu berantakan, hancur begitu ya. Dampaknya. Iya, belum lagi nih ada penelitian juga ya dari Mardiana dan Mariana tahun 2024 ya, yang menemukan bahwa 60-70% ya remaja yang menggunakan TikTok dalam durasi tinggi cenderung mengalami tingkat stres dan gangguan kecemasan. Waduh, Ya, memang benar ternyata itu. sebenarnya bukan cuma remaja ya, Iya. ibu-ibu Ibu-ibu juga juga banyak banyak. gitu ya. Jadi stres dan gangguan kecemasan. Kenapa ya jadi stres dan menjadi terganggu ya, dia mempunyai kecemasan begitu ya, karena itu tadi paparan ya. konten yang seringkali memicu perbandingan sosial gitu. Benar, Tadi kan diaminkan gitu, iya juga ya gitu iya ya, juga ya. masa sih gitu ya. Kok aku nggak seperti itu ya? Wah, Masa sih ada apa cuman dengan 7 kehidupanku juta gitu gitu kan? ya. Masa nafkah cuma segini, Iya, harusnya 5 iya. juta bener juga Iya, gitu ya. iya. Iya juga ya, kita harus independen gitu Iya. ya. Nggak, Jadi apa-apa yang di TikTok tuh oh iya juga ya, iya gitu. Iya juga ya gitu. Seperti itu gitu. Atau misalnya juga kayak misalkan itu nggak cuma ke perempuan ya, ke laki-laki juga. Oh iya ya, kalau aku terlalu sayang sama ibu nanti aku di red flag gitu ya sama para perempuan gitu ya, nggak ada yang mau tetot gitu ya, seperti itu. Maka akhirnya dia menjauh dari ibunya Ala gitu kadarnya ya, saja, ala kadarnya gitu. aja gitu ya, nggak mau Subhanallah. terlihat sebagai seorang anak yang sayang Terlalu sama sayang sama ibunya gitu. Itu kan jadi menimbulkan banyak kerusakan ya gitu, stres, kecemasan, terus bahkan laki-laki, aduh kalau misalkan standar cewek 15 juta per bulan aku gitu ya, gimana nggak usah aduh merit gitu aja ya, deh, nah takut, itu gitu gitu kan. kan, udah deh gitu ya, mundur gitu ya, seperti itu. Akhirnya takut menikah gitu ya. Tapi misalkan karena itu adalah gorijah dan sekarang iya. itu juga kebutuhan ya, naruri, dan Akhirnya- sekarang itu juga di luaran sana itu sangat dipicu begitu ya, dirangsang gitu ya. Akhirnya ya pemenuhannya pengen nikah tapi Iya, takut tapi gitu ya, stres gitu ya. Iya. Masih mending kalau cuma stres dianya doang gitu Iya. ya. Akhirnya dia melakukan pelarian atau melampiaskan pada hal-hal yang haram kan, itu menyebabkan kerusakan lagi begitu ya. Nah ini dampak ketika kita menggunakan standar yang bukan standar Islam, yang misalkan salah satunya adalah standar TikTok tadi begitu ya, yang bertentangan dengan Islam ya. Itu udah jaminannya pasti membuat kerusakan. Boro-boro tadi bikin damai, boro-boro bikin tenang, boro-boro bikin bahagia hati gitu ya. Yang ada tadi cemas gitu ya, stres gitu ya, keluarga jadi berantakan, resah benar, begitu ya. stres itu namanya. Sementara kita tahu ya, Ibu di sini juga disebutkan ya, berdasarkan laporan We Are Sosial pada tahun 2024 gitu ya, itu sekitar 73,5%, ini 2004 ya, 2004 masih pengguna di Indonesia ya, itu aktif menggunakan aplikasi TikTok. Ya, jadi 73,5% pengguna internet di Indonesia itu aktif menggunakan aplikasi TikTok. Berarti kan lebih dari setengahnya ya. Kebayang kalau misalkan dari setengahnya itu melihatnya aja gitu ya, yang kayak tadi standar-standar tadi gitu ya, gitu ya. Maka berapa banyak yang akan teracuni gitu ya, dan berapa besar kerusakan yang akan terjadi gitu ya. Nah, kembali lagi
berarti yang rusak itu bukan hanya si penonton TikToknya saja, tetapi itu kayak tadi si Terry itu otomatis kan nanti kalau misalnya terjadi perceraian, misalnya dia dampaknya terhadap istrinya itu pasti akan mencari yang lebih lagi. Kalau ia dapat, kalau enggak, gitu kan. Terus kalau misalnya, oke lah Terry belum punya anak ya, misalnya kalau tadi kan belum punya anak ya ya, kepada pasangan suami istri yang sudah lengkap mempunyai anak, ternyata broken hanya karena standar TikTok tadi. Berarti kan yang menjadi korban adalah anak juga, bukan hanya pribadinya sendiri. Betul. Gitu. Itu dampaknya sangat luas. Iya, itu yang pertama Bu Eli ya. Tadi stres, broken dan sebagainya. Terus yang kedua juga ya sebagai negara yang mayoritas muslim gitu ya, dengan standar ini akhirnya tidak terbentuk kepribadian Islam. Ya, orang melihat orang artinya mereka ketika standarnya bukan Islam, maka akan jauh dari kepribadian Islam ya. Mereka akan fokus pada kepribadian itu dinilai dari fisik saja, dinilai dari materi saja, gitu ya, seperti itu. Baik, lalu Ustazah, tadi kan dampaknya yang tadinya mungkin iseng-iseng aja, iseng-iseng lihat TikTok yang lewat, saking isengnya setiap hari, bahkan sehari 3 kali atau 4 kali, pagi, siang, sore, malam. Jadi si iseng itu jadi masuk ke dalam pikiran kita sehingga oh iya benar ya, benar juga nih gitu kan. Nah, itu pasti akan ada pasti di awal itu akan ada penyebab banyaknya yang menjadikan TikTok sebagai standar kehidupan. Itu penyebabnya penyebab dari semua itu gitu. Gara-garanya apa gitu. Ya. Mungkin dari keisengan tadi, tapi bisa jadi ya Ustazah ya. Saya cuma iseng-iseng aja tadi, tapi kok jadi rusak ini gitu kan. Jadi kan sebenarnya gini, ibu-ibu hebat ya, Bu Eli ya. Otak kita itu kan butuh makanan juga sebenarnya. Betul. Ya kan? Nggak cuma perut kita yang iya, ya, tapi otak kita juga butuh makanan ya. Makanannya harusnya kan harusnya kan makanannya yang baik gitu, yang penuh dengan nutrisi gitu ya. Tetapi ketika misalkan yang kita masukkan ke dalam seperti itu otak kita, akal kita itu yang kita indra setiap hari gitu ya, sesuatu yang kita indra setiap hari itu ya, yang itu tadi bertentangan dengan Islam, ya otomatis itu yang akan mengisi otak kita kan gitu, seperti itu gitu ya. Tentu ini akan tadi ya mempengaruhi, artinya mempengaruhi pola pikir atau cara kita berpikir dan akhirnya mempengaruhi cara kita bersikap. Betul. Apa penyebabnya? Yang pertama karena emang pada saat ini gitu ya, orang-orang itu sangat lekat sama media sosial. Coba di sini ada yang nggak punya HP? Ada yang nggak punya HP? Nggak. Bahkan ya kan? orang aja udah dibeliin HP sama gitu ibunya. Ada yang nggak punya kuota? Biasanya udah galau kalau kuotanya udah habis gitu ya. Iya. Jadi rata-rata sekarang udah punya HP setiap orang itu, dan cemas kalau udah nggak ada kuotanya tipis gitu ya. Karena tadi nggak bisa dia melihat media sosial. Jadi pada saat ini orang-orang itu lekat dengan gadget, lekat dengan media sosial, yang selalu nempel di tangan kita, gitu ya. Makanya dinamakan handphone. Dari penamaan awal saja sudah handphone, berarti selalu di tangan gitu ya. Gitu ya, seperti itu. Itu yang pertama ya, karena memang kita hidup di dalam sebuah kondisi di mana kondisi saat ini kemajuan teknologi itu yang luar biasa ya. Artinya setiap orang itu nggak ada yang nggak megang HP, nggak ada yang nggak aktif dalam media sosial, begitu ya. Nah, sehingga tadi ya apa yang ada di media sosial gitu, itu ada yang dimakan secara mentah-mentah gitu ya, nggak difilter gitu ya, seperti itu. Bisa jadi karena memang nggak punya filter gitu ya. Otaknya ya, makanan indranya setiap hari apalagi ketika itu misalkan di otak. Apalagi ketika itu misalnya statement atau quote-quote atau standar-standar yang dibumingkan itu
kok kayaknya relate gitu ya sama kehidupan kita ya. Oh iya ya, kayak gitu ya. Jadi akhirnya kita juga mengaminkan dan menjadikan itu sebagai standar hidup kita. Yang tadi akhirnya dampaknya bisa merusak diri kita, jadi insecure, jadi stres, bisa merusak orang-orang di sekitar kita, begitu ya. Bahkan bisa merusak masyarakat, akhirnya nggak punya kepribadian Islam, begitu ya. Nah, kalau ini hanya berdampak pada satu orang, ya, ini hanya masalah individu, tetapi saat ini ya yang terkena dampak yang menjadikan standar TikTok itu sebagai standar hidup itu ternyata kalau dilihat dari banyak yang berkomentar gitu ya, seperti itu tidak hanya satu dua gitu ya, tetapi banyak gitu ya, merajalela gitu. Nah, ketika sudah merajalela, maka ini bukan lagi kasuistik. Jadi bukan lagi masalah individu begitu ya, tetapi masalah yang kedua penyebabnya karena sistem kehidupan yang ada pada saat ini, yaitu sistem kehidupan sekuler, kapitalis, liberal, begitu ya, seperti itu. Nah, ada lagi yang masih ada. Saya masih banyak pertanyaan ini saja. Lalu setelah tadi dampak, terus penyebabnya. Nah, dari tadi kan kita berbicara tentang standar kehidupan ya, standar kehidupan kita itu sebagai orang Islam ya, otomatis standar kehidupannya itu harus dengan standar Islam ya. Jadi apa sih kalau boleh tahu nih Ibu Hebat, definisi dari standar kehidupan di dalam Islam itu apa sih Ustazah? Gitu. Tuh, ya berangkat dari tadi penyebab orang-orang banyak menggunakan standar. Yang pertama emang kecanduan gadget, yang kedua itu membuat kita hidup dalam sistem kapitalis yang membuat individu itu tidak mempunyai pemikiran tentang Islam sehingga tidak menjadikan Islam sebagai standar. Ditambah lagi ada kebebasan berekspresi, jadi terlepas dari benar salah setiap orang boleh membuat konten gitu ya, seperti itu. Nah, maka harusnya seperti apa standar dalam Islam dan apa itu standar gitu ya. Standar itu kan sebetulnya secara bahasa adalah ukuran tertentu yang digunakan sebagai patokan, gitu ya. Atau sesuatu yang ditetapkan sebagai model atau contoh. Begitu ya. Patokan, model, contoh untuk menentukan kualitas sesuatu, gitu kan, seperti itu. Nah, itu standar. Nah, kalau dalam sistem kapitalis itu kan standarnya adalah materi. Jadi apa yang terlihat, gitu ya. Maka seorang dibilang standar kualitas hidupnya itu bagus ketika rumahnya mewah, mobilnya mewah, gitu ya, bajunya OOTD-nya harganya di atas sekian gitu ya, seperti itu. Nah, itu yang terjadi begitu ya. Maka ketika misalkan standar hidup kita itu distandarkan kepada kapitalis, yang terjadi adalah kita menstandarkan hidup kita hanya pada materi gitu ya. Sementara kalau dalam Islam gitu ya, standar hidup dalam Islam itu ini adalah standar yang khas, yaitu apa? Yang khas itu yang khas maksudnya, yang khas gitu ya. Jadi standarnya itu khas, yaitu apa? Standar kan tadi ya dijadikan patokan, dijadikan sesuatu yang menilai gitu ya, menilai sesuatu, jadi patokan untuk menilai sesuatu. Nah, ketika menilai sesuatu ini, kalau dalam Islam itu penilaian itu tidak boleh berasal dari manusia. Penilaian tidak boleh berasal dari manusia. Iya, tapi harus dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya baik buruk itu standarnya baik buruk menurut Allah. Benar salah itu menurut Allah, ya. Terpuji tercela itu menurut Allah. Artinya gitu ya, standarnya itu ya ketika Allah ridho, gitu ya. Ya, kalau kata Allah benar berarti kan kita ngikutin apa yang kata Allah benar, begitu ya, maka Allah akan ridho. Maka standar bagi seorang muslim itu ya ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti kan tadi tuh definisi standar kehidupan di dalam Islam itu berarti suatu patokan, suatu tolak ukuran untuk supaya sesuatu itu terjamin baiknya, gitu-gitu kan, supaya untuk mencapai sesuatu yang standarnya seperti apa gitu kan. Jadi tadi dalam Islam ridho Allah gitu ya.
Nah, itulah mungkin kolerasinya di situ ya saja ya. Karena Jadi standar Allah itu ya, yaitu dengan standar Allah itu apa sih? Baik buruknya itu dijelaskan di mana sih, di Al-Quran Di dan Al-Quran dan As-Sunnah As-Sunnah. ya. Maka Rasulullah SAW bersabda ya, taraktu fikum amroini inna tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Jadi telah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, yaitu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Jika kamu berpegang teguh maka kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Gitu ya. Seperti itu. Standar kita itu Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga kita tidak tersesat. Iya, Sehingga seperti kita itu. tidak gundah, galau, gulana dan pasti damai. Iya, gitu. balik Yang lagi jelas, ke tema kita. kenapa standar Islam itu membuat damai? Ya. Ya, kenapa standar Islam itu membuat hati kita tenang, Iya. gitu ya? Karena yang pertama, standar Islam itu, ya aturan-aturan Islam itu, ya apa yang ditetapkan oleh Allah itu memuaskan akal, menenteramkan hati, karena sesuai dengan fitrah manusia. Sesuai dengan fitrah kita sebagai Iya. manusia. Jadi Allah itu sudah menyesuaikan ini manusia fitrahnya seperti ini gitu ya. Iya, Jadi yang udah namanya cocok perempuan itu lah. fitrahnya ini, gitu ya. Jadi standarnya sudah cocok ini gitu Iya, kan. udah pas karena Allah yang menciptakan manusia, maka Allah yang tahu standar tahu. terbaik untuk manusia, begitu ya. Tidak boleh standar dari materi atau sistem-sistem yang di luar sana itu tadi ya, sistem kapitalis, sekuler, apalagi gitu standar ya. TikTok gitu ya. Nah, ini lagi standar TikTok. Yang hasil buatan manusia ya, berdasarkan nafsu dia bisa jadi ya. Nafsu ya. Nah, dari pembicaraan kita tadi yang seru juga ya, dari keseharian yang iseng-iseng aja, sehari 3 kali, sehari 4 kali, kalau dari iseng-iseng itu sudah menjadi santapan indera dan masuk ke otak kita sehingga pemikiran kita itu menjadi buah dari apa yang kita makan itu tadi ya, kayak TikTok seperti itu kan berarti sangat-sangat menjerumuskan, sangat-sangat merugikan. Nah, Ustazah, boleh dong kesimpulan dari perbincangan kita hari ini? Iya. Seperti apa? Ibu-ibu hebat dimanapun berada ya, maka ya bagaimana caranya agar kita itu tidak terpengaruh dengan standar di luar Islam, yaitu standar TikTok diantaranya. Yang pertama tentu kita harus istiqomah ngaji. Kenapa? Karena dengan kita ngaji kita tahu standar Islamnya seperti apa, ilmunya seperti apa, mana yang boleh, mana yang enggak kata Allah, mana yang diridhoi atau mana yang tidak diridhoi menurut Allah. Termasuk ya kita tahu bagaimana Allah mengatur tentang tujuan pernikahan, ya nafkah dalam masalah pernikahan, begitu ya, bagaimana kehidupan suami istri seharusnya, begitu ya. Itu ada di dalam Islam dan itu perlu dikaji gitu. Nggak cuman cukup dibaca tapi harus dikaji gitu ya, seperti itu. Lalu yang kedua, istiqomah mikir ya. Kita harus senantiasa melatih ya pikiran kita, akal kita gitu mengasah tadi gitu mengasah ya, melatih dengan belajar ya, mengaji ya. Mengasah pikiran kita itu dengan apa? Dengan mengaitkan antara fakta dengan tadi kan kita ngaji kan udah dapet tuh. Oh, ternyata nafkah dalam Islam itu begini gitu ya. Udah gitu, mengasah itu ketika misalkan tadi ada statement bahwa nafkah itu harusnya 15 juta gitu, 7 juta itu terlalu tinggi gitu ya, studi kasusnya gitu. Nah, jangan langsung ditelan gitu ya. Kan tapi kalau dalam Islam begini gitu ya, seperti itu, sehingga kita tidak salah nanti dalam bersikap, begitu ya, tidak salah dalam menghukumi, begitu ya, tidak salah dalam mengambil keputusan. Oh, ini nggak bener nih gitu, maka ini nggak boleh diikutin gitu ya, seperti itu. Akhirnya kita akan istiqomah dalam bersikap, senantiasa terus menyandarkan ya perbuatan kita kepada Islam. Ya, karena tadi ngaji kita udah dapet ilmunya kan gitu ya. Terus setiap ada permasalahan kita latih otak kita gitu ya. Apakah ini sesuai dengan Islam atau tidak? Ketika kita tahu bahwa itu sesuai, maka kita lakukan. Maka kita istiqomah bersikap. Ketika tidak sesuai, maka kita tolak, bahkan kita sampaikan kepada orang lain bahwa itu tidak sesuai, tidak benar gitu ya. Nggak boleh muslim seperti itu. Lalu yang ketiga adalah istiqomah berdakwah ya kepada masyarakat dengan mengaji,
mau juga dong berdampak buat lingkungannya. Iya, begitu ya, istiqomah untuk berdakwah kepada masyarakat dan negara, begitu ya, agar ya masyarakat kita gitu ya, yang notabene mayoritas muslim, begitu ya. Ya kita ngomong sebagai seorang muslim ya, ya, itu betul. menjadikan Islam sebagai standar dalam kepribadian Islam, gitu ya. standar hidup di dalam Islam. Gitu ya, standarnya itu hanya Islam. Sehingga cara pikir kita, cara kita bersikap itu semuanya distandarkan kepada Islam, sehingga terbentuk kepribadian yang Islam begitu ya. Dan kepribadian Islam ini akan mudah terbentuk ketika ada dukungan dari masyarakat dan negara gitu ya, seperti itu. Maka kita perlu dakwah tadi. Iya, betul sekali. Nah, Ustazah, tadi kan kita sudah berbincang-bincang bersama Ibu Hebat, dampaknya, penyebabnya, definisi, korelasinya apa terhadap hidup kita, bagaimana Islam memandang hal ini gitu ya. Kayaknya nggak salah juga kalau kita membatasi tontonan-tontonan TikTok yang seperti itu, tetapi diingat yang kita bicarakan adalah dampak negatifnya, bukan berarti TikTok itu tidak ada manfaat positifnya, betul kan? Jadi jangan salah, TikTok juga ada yang bermanfaat untuk ilmu, juga ada tutorial seperti apa, TikTok juga ada baiknya, tetapi yang kita bicarakan ini adalah yang hal-hal yang di luar pendidikan Islam gitu ya. Jadi sepertinya sudah jelas dan waktunya mungkin sudah kita harus berpisah, Ibu Hebat. Demikian bincang-bincang saya dengan Ustazah Ria, luar biasa. Semoga Ustazah sehat selalu. Amin. Bu Eli juga sehat. Semoga Allah melimpahkan keberkahan amin, amin, atas ya ilmunya yang telah dibagikan terhadap kami semua. Amin. Ya baik, sahabat, kita akan mengakhiri kajian nafsiyah kita kali ini dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.